pada sore hari ini kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz li Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullah taala. Dan insyaallah pada sore hari ini kita masuk yaitu bab sujud tilawah dan sujud syukur. Adapun sujud tilawah adalah sujud yang dikenal, itu ada macamnya, ada dua macam sujud. Ada sujud yang disyariatkan dan ada sujud yang tidak disyariatkan. Adapun sujud yang tidak disyariatkan ini adalah ada yang jatuhnya haram dan ada yang jatuhnya syirik. Yaitu sujud kepada makhluk, maka itu adalah syirik. Artinya sujud kita kepada makhluk itu adalah menunjukkan bahwa ini adalah sujud yang dilarang. Karena itu adalah kesyirikan. Dan tentunya ini adalah haram. Ya. Kemudian yang kedua, ada sujud yang disyariatkan. Adapun sujud yang disyariatkan, ini ada macamnya, ada empat. Ada empat macam sujud. Yang pertama adalah sujud di dalam sholat. Sebagaimana yang sudah kita terangkan pada pembahasan tata cara sholat. Kemudian sujud yang kedua yang namanya sujud tilawah. Yang ketiga namanya sujud syukur. Dan yang keempat namanya sujud sahwi. Ini adalah sujud yang disyariatkan. Nah, kita lihat sujud yang di dalam sholat. Nah, ini sudah terdahulu dalam pembahasan tata cara sholat. Adapun pada sore hari ini kita masuk yaitu sujud yang lain, yaitu namanya sujud at-tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika mendapati ayat-ayat as-sajdah. Jadi sujud yang dilakukan, dikerjakan ketika mendapati ayat-ayat as-sajdah. Kemudian adapun nanti akan kita lihat hukumnya dan juga nanti keutamaannya dan apa yang diucapkan ketika sujud. Taib. Adapun ayat-ayat as-sajdah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla di juz yang kelima halaman 156, halaman 105 dan 106. Fil Qur'ani arba'asyarata sajdah. Dan beliau berkata bahwa di dalam Al-Quran itu ada 14 ayat-ayat as-sajdah. Ada juga yang mengatakan 15 ayat-ayat as-sajdah. Tapi pendapat yang kuat, wallahu ta'ala alam, bahwa ayat-ayat as-sajdah jumlahnya ada 14. Yang pertama adalah awwaluha fi akhiri khatmati suratil A'raf. Yang pertama adalah di akhir dari surah Al-A'raf. Yaitu surah Al-A'raf, surah Al-A'raf ayat 206. Pada ayat innal ladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Kemudian yang kedua, summa fi ar-Ra'd. Kemudian terdapat dalam surah Ar-Ra'd ayat 15. Yaitu adalah pada ayat walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tau'an wa karha wa dhilaluhum bil ghudwi wal asal. Kemudian summa fi An-Nahl. Kemudian terdapat dalam surah An-Nahl surat yang ke-16 ayat 49 sampai 50. Yaitu adalah walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi wa min dabbatin wal malaikati wa hum la yastakbirun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Summa fi subhana. Kemudian terdapat dalam surah Al-Isra. Subhanalladzi, artinya di surah Al-Isra ayat 107. Yaitu pada ayat idza yutla alaihim yakhiruna lil azqani sujada.
Kemudian summa fi kaf ha ya ain shad, ini adalah dalam surah Maryam. Terdapat dalam surah Maryam ayat 58, yaitu pada ayat idza tutla alaihim ayatur rahmani kharru sujjada wa bukiya. Kemudian summa fi al-hajj, kemudian terdapat dalam surah al-hajj fil ula, artinya karena di surah al-hajj itu ada dua ayat-ayat as-sajdah. Nah, yang pertama itulah yang ayat yang sajdah. Adapun yang kedua itu bukan ayat as-sajdah, yaitu yang terdapat dalam surah Al-Hajj, surat yang nomor 22 ayat 18. Pada ayat alam tara annallaha yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wasyamsu wal qamar wan nujum wal jibal wasyajar wad dawab wa katsirun minan nasi wa katsirun haqqa alaihi al-adzab wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Kemudian dikatakan juga di kitab Al-Wajiz walaysa qurba akhiriha sajdah, dan tidak ada di di akhir sama sekali ayat as-sajdah dalam surah Al-Hajj. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, memang ada yang mengatakan di surah Al-Hajj itu ada dua, tapi yang ayat termasuk ayat sajdah itu hanya pada ayat yang ke-18. Kemudian summa fi al-Furqan. Kemudian juga terdapat dalam surah Al-Furqan ayat 60, yaitu pada ayat wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa marrahmanu anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Kemudian summa fi an-Naml. Kemudian yang ke-8 terdapat dalam surah An-Naml. An-Naml ayat 25 dan juga 26, yaitu pada ayat ala yasjudu lillahi alladhi yakhrujul hab'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun Allahu la ilaha illallah Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Summa fi alif lam at-tanzil. Kemudian terdapat dalam surah Sajdah alif lam mim tanzil dalam surah Sajdah ayat 15, yaitu pada ayat innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tsumma fi Shad. Kemudian terdapat dalam surat Shad, surat Shad ayat 24, yaitu pada ayat wa dhanna Daudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab dalam surah Shad. Kemudian summa fi yang ke-11, summa fi hamim fussilat. Kemudian terdapat dalam surah Fussilat ayat 38 pada ayat wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Summa fi An-Najm. Kemudian juga terdapat dalam surah An-Najm yang ke-12, ayat as-sajdah yang ke-12 dalam surah An-Najm. Fi akhiriha, artinya di akhir surah An-Najm, yaitu pada ayat fasjudu lillahi wa'budu. Kemudian kemudian juga terdapat yang ke-13, terdapat dalam surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq ayat 21, yaitu pada ayat yaitu adalah idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Kemudian summa fi Iqra bismi rabbikal a'la, artinya dalam surah Al-Alaq. Dalam surah Al-Alaq ini yang ke-14. Dalam surah Al-Alaq fi akhiriha, artinya di akhir surah Al-Alaq, yaitu pada ayat kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Tapi itu adalah ayat-ayat as-sajdah. Adapun hukumnya, hukum ayat as-sajdah ini adalah berkata musannif di sini walaysa as-sujudu fardhan. Beliau mengatakan bahwa sujud
sujud tilawah ini itu bukanlah wajib. Jadi bukanlah wajib, lakinnahu fadlun. Akan tetapi sujud tilawah itu adalah fadlun, adalah keutamaan. Wa yasjudu laha fi sholatil fardhu wa tatawwu. Dan sujud tilawah ini itu bisa dikerjakan di sholat-sholat wajib maupun di sholat-sholat sunnah. Wa fi ghairi sholat. Dan juga bisa di sujud tilawah ini dilakukan di luar sholat. Fi kulli waktin. Bahkan di kapanpun di waktunya. Artinya di waktu kapanpun boleh kita melakukan sujud at-tilawah. Jadi walaupun itu adalah di waktu kapanpun kita membaca ayat-ayat sajdah, maka disitulah disyariatkan bagi kita untuk kemudian sujud at-tilawah. Walaupun wa inda tulu'is syams, walaupun ketika matahari terbit, walaupun itu adalah waktu-waktu yang terlarang. Wa ghurubiha, demikian juga ketika matahari terbenam. Demikian juga wastiwa'iha, ketika matahari berada di tegak lurus. Ini adalah walaupun itu di waktu yang terlarang, tetap boleh bagi kita adalah membaca sujud tilawah. Ketika membaca ayat-ayat sajdah, kita melakukan sujud at-tilawah. Ilal qibla wa ila ghairil qibla. Dan sujud tilawah ini boleh dilakukan baik itu menghadap arah kiblat maupun tidak menghadap arah kiblat. Ya. Boleh kita tidak menghadap arah kiblat, boleh kita menghadap arah kiblat. Artinya di arah manapun pada posisi kita, maka di saat itu adalah kita sujud walaupun tidak harus menghadap ke arah kiblat. Wala toharo, wala ghairi toharo. Dan sujud tilawah ini juga boleh dilakukan dalam keadaan toharo maupun dalam keadaan tidak toharo. Artinya sujud tilawah ini bisa dikerjakan baik kita dalam kondisi sudah wudu ataupun kita belum berwudu. Artinya dalam kondisi kita toharo maupun dalam kondisi tidak toharo. Dan qultu amma kaunuhu fadlan. Adapun hukumnya bahwa itu adalah keutamaan, la fardon, bukan wajib. Jadi sujud tilawah itu hukumnya adalah keutamaan dan bukan wajib. Falianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a pernah membaca ayat sajdah, yaitu dalam surah Najm, yakni walillahi fasjudu lillahi wa'budu, di akhir surah Najm itu fasajada fiha. Kemudian Nabi SAW sujud padanya. Ini adalah dalil menunjukkan bahwa sujud tilawah adalah termasuk disyariatkan. Tapi hukumnya adalah sunnah. Kenapa? Karena juga Nabi SAW pernah dibacakan wa qara'a alaihi, dan pernah juga dibacakan surah Najm. Siapa yang membacakan adalah Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit juga pernah membacakan kepada Nabi SAW surah Najm. Kemudian falam yasjud fiha, dan Nabi SAW tidak sujud padanya. Ini menunjukkan tidak sujudnya Nabi SAW ketika mendapati ayat-ayat sajdah li bayani al-jawaz, untuk menunjukkan bahwa ini adalah boleh. Kama dzakarahu al-Hafidz fil Fathi, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari jilid 2 halaman 555. Wa qala Ibnu Hazm, dan berkata Ibnu Hazm masih dalam kitabnya Al-Muhalla juz yang kelima halaman 111, wa amma sujuduha ala ghairi wudu, adapun sujud tilawah tanpa wudu, sujud tilawah yang dilakukan dengan tanpa wudu, wa ila ghairil qiblah, dan walaupun tidak menghadap arah kiblat, ya kaifa ma yumkin, itu bisa memungkinkan, artinya memungkinkan kita mengerjakan sujud tilawah walaupun tidak dalam kondisi toharo, walaupun tidak menghadap arah kiblat. Kenapa? Faliannaha laysat sholatan. Kenapa? Karena sujud tilawah itu bukan sholat. Bukan sholat. Karena perlu diketahui bahwa sujud ini yang 4 macam sujud yang kita sebutkan tadi, 4 macam sujud yang disyariatkan, di situ adalah terbagi, ada sujud yang
yang khusus sholat, ada sujud yang memang itu dikerjakan sholat. Jadi ada sujud yang di luar sholat, artinya bukan sholat. Sujud yang bukan sholat. Ada juga sujud yang bisa di dalam sholat, bisa juga di luar sholat. Adapun sujud yang di dalam sholat, itu sebagaimana sujud yang kita kerjakan ketika di dalam sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Ini adalah sujud yang memang terhitung sholat. Karena itu sujud di dalam sholat. Karena kalau tidak ada sujud maka tidak ada sholatnya. Demikian juga sujud yang ada di dalam sholat, yaitu adalah sujud sahwi. Sujud sahwi ini adalah sujud yang ada di dalam sholat. Kemudian yang kedua, ada sujud yang di luar sholat. Artinya bukan sama sekali adalah sholat. Bukan sama sekali sholat. Artinya tidak dihitung sama sekali sholat. Apa itu? Adalah sujud syukur. Sujud syukur adalah termasuk sujud yang bukan sama sekali sholat. Kemudian yang ketiga, ada sujud yang itu di dalam sholat, ada juga yang di luar sholat. Itu adalah sujud at-tilawah. Karena sujud tilawah itu bisa dilakukan ketika sedang sholat dan bisa juga dilakukan di luar sholat. Dan kalau di luar sholat, maka tentunya sujud tilawah itu bukan sholat sama sekali. Jadi bukan terhitung sholat. Nah kalau tidak terhitung sholat sama sekali, maka apa? Maka ya memungkinkan bagi kita untuk tidak menghadap arah kiblat dan memungkinkan bagi kita sujud tilawah walaupun tidak dalam kondisi toharoh. Kenapa? Karena ini bukan sholat. Karena ini adalah bukan sholat. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hazm. Faliannaha laysa sholatan. Karena sujud tilawah itu bukan sholat. Wa qad qala alaihi sholatu. Dan Nabi SAW bersabda. Padahal Nabi SAW bersabda mengatakan apa? Sholatul layli sholatul layli wan nahari masna. Sholat malam dan sholat siang hari itu adalah 2 rakaat. Artinya apa? Terhitung sholat itu kalau ada 2 rakaat. 2 rakaat. Nah, jadi sholat baru bisa dikatakan sholat itu kalau sholat itu adalah 2 rakaat. Maka aqalla min rakataini. Kalau sholat itu, kalau misalnya kurang dari 2 rakaat, kalau sholat itu kurang dari 2 rakaat, falaysa sholatan, maka bukan dianggap sholat. Bukan dianggap sholat. Illa ayyatiya nassun, kecuali di situ ada dalil, kecuali di situ datang dalil, bi annahu sholatun, bahwa itu adalah terhitung sholat. Jadi kalau kurang dari 2 rakaat itu dianggap tidak ada sholat, kecuali memang ada dalil, ada nas yang menyatakan bahwa itu adalah sholat. Seperti misalnya apa? Bi annahu karakaati al-khauf, seperti 1 rakaat untuk sholat khauf. Nah, sholat dalam kondisi perang ini 1 rakaat, dihitung sholat. Artinya masih dihitung sholat. Demikian juga sholatul witir, itu dikatakan sholat karena dikatakan sholatul witir. Witir adalah 1 rakaat, walaupun 1 rakaat tetap dihitung sholat. Demikian juga wa sholatul janazah. Sholatul janazah disebut dengan sholat, walaupun di situ tidak ada ruku. Walaupun di situ hanya tidak kita katakan hanya 1 rakaat, hanya 1, yaitu pada sholat jenazah. Dan itu pun tidak ada ruku, tidak ada sujud. Tidak ada ruku, tidak ada sujud. Padahal yang namanya sholat itu ada ruku, ada sujud. Yang namanya sholat itu ada ruku, ada sujud. Maka yang tidak ada ruku, tidak ada sujud itu tidak disebut sholat. Kecuali apa? Kecuali ada dalil yang menyatakan bahwa memang itu adalah sholat. Seperti sholat jenazah. Adapun sholat witir 1 rakaat adalah dihitung sholat. Karena Nabi SAW menyebutkan sholatul witir. Demikian juga sholat khauf. Wala nassa fi anna sajdatat tilawah shalah, dan tidak ada satupun dalil atau nas yang menyatakan bahwa sajdah sujud tilawah itu adalah terhitung salat. Intaha kalamuhu. Tapi ini adalah perkataan dari Ibnu Hazm berkaitan dengan hukum dari sujud tilawah. Intinya bahwa sujud tilawah hukumnya adalah sunnah. Jadi bukan wajib. Karena ada yang berpendapat bahwa sujud tilawah pun juga hukumnya adalah wajib. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah sholat. Tapi pendapat yang kuat bahwa itu bukan wajib dan juga bukan terhitung sholat. Adapun keutamaan
keutamaan dari sujud tilawah ini adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis An Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah SAW, "Idza qara ibnu Adam," apabila anak Adam membaca as-sajdah, ini ayat-ayat as-sajdah, fa sajada, kemudian dia sujud, maka apa? I'tazala syaitanu yabki. Maka syaitan itu akan apa? Dia pergi sambil menangis, menangis terseduh-seduh. Syaitan itu akan pergi menangis terseduh-seduh. Yaqul, kemudian syaitan itu berkata, ya wailah, celaka. Celaka. Umira bis sujudi, artinya celakalah dia, maksudnya celakalah syaitan. Kenapa? Umira bis sujudi, anak Adam itu diperintahkan untuk sujud. Fa sajada, kemudian dia sujud. Falahu al jannah, maka dia berhak mendapatkan surga. Sedangkan apa? Wa umirtu bis sujud, sementara saya diperintahkan sujud, kata iblis, saya diperintahkan sujud. Fa asaitu, dan saya durhaka, artinya saya tidak mau, tidak enggan untuk kemudian sujud, maka apa? Fali annar, maka maka bagi saya adalah neraka. Dan ini dalil yang menunjukkan bahwa keutamaan sujud adalah termasuk salah satu perkara yang memasukkan seorang itu ke dalam surga. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa yang dibaca ketika kita sujud tilawah? Bacaan. Adapun bacaan yang dibaca ketika baik itu sujud di dalam sholat, sujud tilawah, sujud syukur maupun sujud sahwi, itu semuanya adalah sama. Artinya sama, tidak ada perbedaan sedikit pun bacaan. Jadi bacaan yang kita baca ketika sedang sholat dan bacaan yang dibaca ketika sujud tilawah maupun sujud syukur maupun sujud sahwi, itu adalah bacaannya adalah sama. Apa yang dibaca? Sebagaimana disebutkan dalam hadis An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, fi sujudil Qur'ani bil lail. Nabi SAW pernah berkata di sujudnya, yakni pada ayat-ayat sajdah, fi sujudil Qur'ani bil lail. Jadi sujud Al-Quran, artinya ketika Nabi SAW membaca ayat tilawah pada malam hari. Yaqul fi as-sajdati miraran, dan Nabi SAW mengulang-ulang bacaannya, artinya mengulang-ulang bacaan ketika sujud tilawah ini, yaitu apa? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syakka sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Sajada wajhi, artinya wajahku bersujud kepada zat khalaqahu yang menciptakannya, wa syakka sam'ahu, serta yang telah membuka atau memberikan pendengarannya, wa basarahu, dan juga penglihatannya, wa bihaulihi wa quwwatihi, tentunya dengan kekuasaan dan kekuatannya. Tapi ini adalah bacaan yang dibaca ketika mendapati ayat as-sajdah, yaitu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syakka sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Atau dalam riwayat yang lain dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada qal. Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW apabila beliau sujud, artinya sujud baik itu sujud tilawah maupun sujud syukur maupun sujud sahwi, yaitu adalah ataupun sujud di dalam salat, beliau membaca Allahumma laka sajadtu, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi sajada wajhiya lilladzi syakka sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Yaitu adalah Allahumma laka sajadtu, ya Allah, hanya kepadamu saya sujud, wa bika amantu, dan hanya kepadamu saya beriman, wa laka aslamtu, dan hanya kepadamu saya berserah diri, anta rabbi, engkau adalah Rabbku, sajada wajhiya lilladzi syakka sam'ahu, adalah telah sujud wajahku yang telah menciptakan pendengarannya, wa basarahu, dan penglihatan, tabarakallahu ahsanul khaliqin,
Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Adapun bacaan yang lain yang juga diajarkan oleh Nabi SAW ketika mendapati ayat-ayat as-sajdah, artinya bacaan sujud, baik itu di sujud tilawah maupun sujud yang lainnya, yaitu sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Ya, artinya doa yang yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. An Ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhu maqal, kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya waktu itu pernah berada di sisi Nabi SAW. Fa'atahu Jibril. Kemudian datanglah Jibril. Datanglah Jibril kepada beliau. Faqal, kemudian berkata, inni ra'aitu al-barihata. Sesungguhnya tadi malam saya saya bermimpi fima yara'an naim, sebagaimana yang dilihat oleh orang yang tidur. Maksudnya ini mimpi. Ka'anni usalli ila asli syajara. Saya seolah-olah sedang sholat di bawah pohon. Di bawah pohon. Faqara'tu as-sajadata. Maka kata Abdullah bin Abbas, saya membaca ayat as-sajdah. Fasajadtu. Kemudian saya sujud. Nah, ketika saya sujud, fasajadatis syajara. Ternyata karena tadi sholatnya di bawah pohon, ternyata pohon itu juga sujud. Nah, fasajadatis syajara lisujudi. Pohon ini pun sujud karena melihat sujudku. Fasami'tuha yaqul, kemudian pohon itu berkata, berdoa, mengucapkan di dalam sujudnya itu pohon ini apa yang dibaca? Allahumma htut anni biha wizra. Ya Allah, hapuskanlah dariku dengan sujud ini kesalahan-kesalahanku. Hapuskanlah dosa-dosaku dengan sujud ini. Waktub li biha ajra, dan tetapkanlah bagiku pahala dengan sujud ini. Artinya tuliskanlah bagiku dengan sujud ini adalah pahala. Waj'alha li indaka zakhara, dan jadikanlah ia sebagai simpanan, sebagai tabungan yang ada di sisimu. Tapi ini adalah bacaan sujud at-tilawah, yaitu Allahumma htutani biha wizra waktub li biha ajra waj'alha li indaka zukhra. Dan Ibnu Abbas berkata, qala Ibnu Abbas, faraitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a sajdata fasajada. Saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat as-sajdah, kemudian beliau sujud. Fasamituhu yaqul fi sujudihi, dan saya mendengarkan ucapan Nabi SAW ketika sujud itu, mislalladzi akhbarahu ar-rajul, seperti yang telah diberitakan oleh seseorang an qaulis syajara, tentang ucapan pohon tersebut, yaitu Allahumma htutani biha wizra waktub li biha ajra waj'alha li indaka zukhra. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pertanyaan tambahan, apakah ketika kita mendapati sujud tilawah disyariatkan bagi kita itu adalah takbir? Apakah ketika sujud tilawah juga bertakbir? Memang ini masalah, para ulama juga mengatakan ini amrun wasi. Ini adalah perkara yang longgar. Perkara yang longgar. Walaupun misalnya Syekh Albani mengatakan, dan termasuk artinya murid-murid beliau mengatakan bahwa tidak ada dalil yang menyatakan bahwa sujud tilawah itu dengan takbir, dengan bertakbir. Jadi yang ada yang mengatakan ada dalil hadisnya marfu, ada hadis yang marfu yang menjelaskan, namun semuanya itu adalah tidak sahih. Hadis itu sebagaimana yang dicantumkan oleh Syekh Albani dalam kitabnya Tamamul Minnah di halaman 267, dan kata beliau, artinya guru kami, kata Syekh Albani berkata di dalam kitab tersebut, sejumlah sahabat meriwayatkan sujud tilawah Nabi pada beberapa ayat Al-Quran, serta pada waktu dan keadaan yang berbeda-beda. Namun tidak ada seorang pun dari mereka yang menyebutkan
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir untuk sujud at-tilawah. Oleh karena itu kata Syekh Albani, kami lebih cenderung kepada pendapat tidak disyariatkan takbir ini. Dan ini juga adalah pendapat salah satu dari riwayat pendapat dari Imam Abu Hanifah. Tapi ulama-ulama yang lain seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Utsaimin mengatakan apa? Ya boleh bertakbir ketika sujud at-tilawah. Dan wallahu taala a'lam. Kemudian yang kedua, sujud yang kedua setelah sujud tilawah adalah sujud syukur. Sujud syukur. Apa itu sujud syukur? Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada seorang hamba. Nikmat, apakah itu berupa nikmat dalam arti nikmat kenikmatan ataupun ya dijauhkan dari segala keburukan atau dijauhkan dari segala keburukan. Maka tentunya ketika mendapatkan nikmat dan dijauhkan dari keburukan, maka dianjurkan baginya adalah untuk sujud. Cuma di sini para ulama menyatakan bahwa nikmat, tidak semua nikmat itu adalah kita diperintahkan sujud. Tidak semua. Jadi nikmat yang bagaimana yang diperintahkan, yang disyariatkan bagi kita sujud syukur, tentunya adalah nikmat, karena nikmat itu macam-macam. Ada nikmat yang berulang dan ada nikmat yang tidak berulang. Nikmat yang berulang itu adalah nikmat kita bisa makan, masih bisa minum. Itu nikmat yang berulang, artinya berulang kali kita makan, kita minum, kita masih bisa melihat. Itu namanya nikmat yang berulang. Menghirup udara, mendengar, mencium, kemudian berjalan, memegang, kemudian ini nikmat-nikmat yang masih bisa berlari, masih bisa berbicara, masih bisa merasakan penciuman, masih bisa merasakan kulit ini panas, dingin, masih bisa ini nikmat yang berulang. Nah, untuk nikmat-nikmat yang berulang, nikmat-nikmat yang berulang ini, maka itu tidak ada syariatnya adalah sujud syukur. Yang ada itu adalah ucapan dengan alhamdulillah atau dengan perbuatan. Ya, artinya dengan ucapan kita alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada saya penglihatan, masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa mencium, masih bisa berjalan, masih bisa memegang, ya kan? Masih bisa dengan nikmat-nikmat yang lain ini. Atau dengan cara perbuatan, yaitu perbuatan adalah melakukan ketaatan. Adalah melakukan ketaatan. Ini adalah bentuk syukur. Nah, misalnya tangan hanya digunakan untuk yang baik-baik. Ini adalah bentuk syukur kepada tangan. Bentuk syukur kepada kaki adalah berjalan di hanya tempat-tempat yang diperintahkan. Ya. Hanya tempat-tempat yang di situ adalah mendatangkan keberkahan, yang mendatangkan pahala. Demikian juga, ya ini kita katakan adalah nikmat-nikmat yang artinya disyukur dalam bentuk dengan perbuatan. Kemudian yang kedua, ada nikmat yang tidak berulang. Nah, nikmat yang tidak berulang inilah maka disyariatkan kepada kita itu adalah sujud syukur. Sujud syukur ketika mendapati nikmat-nikmat yang tidak berulang. Misalnya tiba-tiba dapat rezeki. Dapat rezeki yang dia tidak duga-duga. Dia tidak sangka-sangka. Nah, ini rezeki ini itu datangnya tidak setiap saat. Maka begitu dia mendapatkan rezeki yang terbanyak yang sebelumnya dia tidak pernah mendapatkan, maka pada saat itu adalah disyariatkan baginya adalah sujud syukur. Sujud syukur. Atau misalnya dia mendapatkan sesuatu yang misalnya mendapatkan satu kehormatan, dia mendapatkan kehormatan bagi dirinya yang itu tidak didapatkan pada sebelum-sebelumnya. Kehormatan ini, maka boleh baginya adalah melakukan sujud syukur. Atau dijauhkan dari malapetaka. Dijauhkan dari bencana, dari keburukan. Misalnya kebetulan kecelakaan pesawat, dia masih bisa selamat. Karena belum tentu dia naik pesawat yang kedua dia bisa selamat. Artinya ini adalah nikmat
yang tidak mungkin bisa berulang. Kalaupun itu berulang, ya kita katakan itu adalah semuanya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia naik kereta api, tabrakan, kecelakaan, ternyata dia masih bisa selamat, padahal yang lain misalnya meninggal. Atau kecelakaan bis, kecelakaan mobil, ya kan? Atau misalnya naik kapal laut, semua kapalnya tenggelam, dia masih bisa selamat, maka disyariatkan baginya adalah sujud syukur. Karena sesungguhnya sujud yang dilakukan itu adalah termasuk perbuatan yang baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, waf'alu al khaira, dan berbuatlah kebaikan. Adapun hukumnya sujud syukur ini, yustahabbu liman waradat alaihi ni'mah, maka disunahkan bagi siapa saja yang mendapatkan kenikmatan. Nah, tentunya kenikmatan yang kita katakan adalah nikmat yang tidak berulang. Nah, seandainya nikmat yang berulang ini kita disyariatkan sujud syukur, maka ya kita masih bisa melihat sujud syukur. Alhamdulillah dia masih mendengar, kemudian sujud syukur. Nah, kapan kita katakan? Karena pendengaran ini akan berulang terus. Kenikmatan ini akan berulang terus. Ya kan? Dia bisa makan, setiap makan dia sujud syukur, setiap makan dia sujud syukur, setiap minum sujud syukur, ini tentunya akan memberatkan baginya. Ini adalah memberatkan. Kenapa? Karena kenikmatan ini akan berulang terus. Maka sujud syukur itu hanya dilakukan ketika mendapati nikmat yang tidak berulang. Au dufiat anhu nikmah, atau dijauhkan dari bahaya. Au busyira bima yasurruhu, atau kemudian dia diberi kabar gembira, mendapatkan kabar gembira atas suatu yang kabar gembira. Dia mendapatkan kabar gembira, misalnya dikabari Anda mendapatkan hadiah sekian, Anda mendapatkan sebuah rumah, Anda mendapatkan sebuah mobil, Anda mendapatkan sebuah artinya tiba-tiba dapat undian hadiah, dia mendapatkan hadiah yang sebelumnya dia tidak sangka-sangka. Jadi busyira, dapat kabar gembira. Bima yasurruhu, maka ayyakhirra sajidan, supaya dia segera supaya dia segera sujud, iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan sujud syukur ini disyariatkan sujud syukur adalah hadits An-Nabi Bakrah. An-Nabi Bakrah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun, bahwasanya Nabi SAW apabila didatangi suatu perkara, yasurruhu, yang menyenangkan baginya, au yusarru bihi, atau disenangkan dengannya, kharra sajidan, maka beliau langsung turun sujud syukran lillah, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dalil yang menunjukkan adalah sujud syukur. Jadi ketika mendapati sesuatu yang menyenangkan, yang menggembirakan baginya, atau misalnya dia mendapati kabar bahwa pasukannya itu adalah menang, bisa mengalahkan pasukan musuh yang jumlah pasukannya itu adalah banyak, maka mendengar berita ini itu adalah bentuk sujud syukur. Jadi sujud syukur. Demikian juga bagi kita yang mendengarkan berita-berita yang baik, berita-berita yang baik yang kemudian berita yang baik, maka disyariatkan bagi kita untuk sujud syukur. Dan tentunya berita gembira yang bagus ini adalah berita gembira yang itu adalah syariat. Bukan berarti kepada orang yang tidak kita senang, kemudian dia meninggal dunia, alhamdulillah dia sudah meninggal dunia, karena orang ini kita tidak senang. Itu adalah bukan demikian. Itu tidak dibolehkan bagi kita sujud syukur. Kenapa? Karena mungkin musuh kita, musuh bebuyutannya misalnya meninggal dunia, atau orang yang yang menyakiti selama ini kemudian meninggal, itu kita katakan ini tidak dibolehkan baginya sujud syukur. Jadi tentunya sujud syukur di sini adalah
ketika mendapati sesuatu hal yang menyenangkan, yang baik, atau diberi kabar gembira, atau diberi kabar yang menyenangkan, maka disyariatkan baginya adalah sujud syukur sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jamaah sekalian, ini ada sujud yang dilakukan setelah selesai sholat wajib atau selesai sholat sunnah, dan ini mungkin kita dapati ada beberapa jamaah begitu selesai sholat itu langsung sujud. Dia adalah sujud, ketika kita tanya itu sujud apa? Adalah sujud syukur. Kenapa dia melakukan sujud syukur? Karena dia bisa mengerjakan sholat. Dia bisa mengerjakan sholat. Jamaah sekalian, bahwa mengerjakan sholat itu adalah nikmat yang berulang. Nikmat yang berulang itu tidak ada syariatnya adalah sujud syukur. Tidak ada syariatnya kita sujud syukur. Karena apa? Karena kita bisa sholat. Bisa sholat 5 waktu. Bisa kemudian sholat sunnah 22 rakaat pagi, siang dan malam. Maksudnya yang mengiringi sholat wajib. Qobliyah dan ba'diyah itu kan jumlahnya ada 22. Jumlahnya ada 22 rakaat. Maka apakah kemudian setiap 2 rakaat kemudian kita sujud syukur, kita mengerjakan sholat qobliyah sujud syukur, ba'diyah sujud syukur, sholat wajib sujud syukur, maka ini sama sekali tidak ada dalil. Karena perlu diketahui bahwa ibadah itu harus datang dengan dalil. Harus datang dengan dalil, dan tidak ada satupun riwayat dalil bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhum dan juga para tabiin bahwa mereka adalah sujud syukur selesai sholat. Kenapa? Karena yang ada semua riwayat yang berkaitan dengan selesai sholatnya Nabi SAW yaitu adalah zikir. Yang ada itu adalah zikir, dan tidak kita dapati bahwa sebelum zikir mereka sujud syukur atau sesudah zikir mereka kemudian sujud syukur. Karena zikir itu juga termasuk nikmat yang berulang. Zikir adalah nikmat. Kita bisa berzikir itu adalah kenikmatan. Maka kenikmatan berzikir ini itu tidak ada syariatnya dengan sujud syukur. Dan wa hukmuhu, adapun hukum sujud syukur, hukmu sujudit tilawah. Sama persis dengan hukumnya sujud tilawah. Dan sujud syukur ini sebagaimana yang kita sebutkan tadi sama sekali bukan sholat. Sama sekali tidak terhitung sholat. Makanya apa? Sujud syukur boleh dilakukan dalam kondisi tidak tohara, boleh dilakukan dalam kondisi tidak wudu, walaupun dalam kondisi hadat besar, belum mandi, pun juga boleh dia sujud syukur. Demikian juga sujud syukur boleh dilakukan tidak menghadap arah kiblat. Demikian juga sujud syukur boleh dilakukan dalam keadaan tidak menutup aurat. Tidak menutup aurat, itu adalah boleh. Demikian juga sujud syukur boleh juga dilakukan walaupun di pakaian di badannya di situ masih ada najis. Walaupun dia masih di pakaiannya, misalnya habis kencing, kemudian dia sujud syukur, maka ini adalah boleh. Jadi kenapa? Karena sujud syukur ini sama sekali bukan sholat, tidak harus mengikuti syarat-syarat sholat. Jadi tidak harus menghadap arah kiblat, tidak harus tidak harus toharo, tidak harus suci dari najis, ya kan? Kemudian juga tidak harus menutup auratnya. Itu semuanya tidak harus. Kenapa? Karena ini bukan terhitung sama sekali sholat. Dan sujud syukur adalah ya itu tadi sebagaimana sujud tilawah. Kalau Syalbani mengatakan tidak ada takbir. Kalaupun ulama yang lain mengatakan bahwa itu adalah takbir, dan ini adalah amrun wasi, adalah perkara yang longgar. Bagi mereka yang sujud syukur kemudian takbir, kemudian dia sujud syukur, maka ini adalah boleh. Tapi yang lebih utama tentunya adalah apa? Karena langsung aja sujud syukur tidak perlu dia bertakbir karena tidak ada dalil. Jadi tidak ada dalil. Jadi tidak dan juga tidak mengikuti syarat-syarat sholat, dan juga tidak mengikuti rukun-rukun sholat. Artinya kalau sujud syukur itu bukan sholat, maka tidak perlu kita dengan takbir sebenarnya. Karena memang tidak ada dalil. Tidak perlu takbiratul ihram, tidak ada takbir, kemudian juga tidak ada salam. Jadi begitu sujud ya sujud, tidak perlu ada lagi bangkit Allahu Akbar, kemudian salam, assalamualaikum, sama sekali tidak ada.
Artinya tidak ada dalil, karena sujud syukur bukan sama sekali terhitung sholat. Wallahu ta'ala alam. Saya kira itu bisa sampaikan berkaitan dengan sujud tilawah dan sujud syukur. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.